What's up out loud? Oke bro, hari ini gua mau ngajakin lu riding di Seattle. Sekaligus gua mau menjelaskan secara terperinci mengenai syarat, ketentuan, dan legalitas hukum berkendara motor di Amerika. Akan banyak hal penting yang bisa lu pelajari dan lu pahami, sehingga nanti lu bisa entitled untuk mendapatkan SIM motor di Amerika dan riding di Amerika. Ikuti terus videonya bro, and let's go! Oke bro, sebelum kita berbicara mengenai syarat, ketentuan, dan legalitas berkendara motor di Amerika, ada baiknya gue sampaikan dua hal penting yang paling mendasar yang harus lu ketahui, oke? Yang pertama, di Amerika kita tidak menggunakan satuan metrik untuk jarak, yaitu kilometer ya kalau di Indonesia. Tetapi di Amerika kita menggunakan sistem imperial di mana kita menggunakan miles untuk satuan jarak, oke? Sebagai tambahan informasi, hanya 3 negara di dunia yang menggunakan sistem imperial untuk satuan jarak. Yang pertama adalah Amerika, tentunya sebagai negara besarnya. Yang kedua adalah Liberia di Afrika. Dan yang ketiga adalah Myanmar di Asia Tenggara. Jadi kalau suatu hari lu berkendara di Amerika atau riding motorcycle di Amerika, lu lihat ada kecepatan maksimum 40, itu bukan 40 km ya, tapi 40 miles. 1 miles itu sama dengan 1,6 km. Jadi tinggal lu kaliin aja, oke? Hal kedua yang penting lu ketahui, bahwa di Amerika semua kendaraan roda 4 driver side-nya ada di sebelah kiri. Jadi mereka pakai setir kiri, bro. Dengan demikian, jalanan yang dipakai pun kita menggunakan jalur kiri atau lajur kiri. Jadi jalur untuk mendahului ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan seperti di Indonesia. Di Amerika, motorcycle boleh memasuki freeway, jalan tol, atau jalan bebas hambatan, dengan syarat motorcycle tersebut memiliki displacement mesin di atas 150 cc dan atau lu bisa mempertahankan kecepatan di jalan tol tersebut minimal 55 miles per hour. Oke bro, sekarang kita masuk ke pembahasan utama, yaitu mengenai syarat, ketentuan, dan legalitas berkendara motor di Amerika. Pembahasan ini akan gue bagi menjadi 3 elemen penting ya. Apa aja elemen penting yang lu harus ketahui dan lu harus pelajari? Yang pertama adalah media dan self protecting gear. Yang kedua, pengenalan dan pemahaman rambu-rambu lalu lintas dan etika berkendara. Dan yang ketiga tentunya yang paling penting adalah lu harus punya SIM motor untuk bisa mengoperasikan kendaraan roda 2 yaitu motor di Amerika. Nanti gua akan bahas juga dan gua akan jelaskan bagaimana cara-cara untuk mendapatkan SIM motor di Amerika. Oke bro? Oke, elemen yang pertama yaitu media dan self protecting gear. Berbicara mengenai media, tentunya kita berbicara mengenai motorcycle yang akan lu pakai di public road di Amerika ya. Motorcycle seperti apa yang sebenarnya bisa dipakai atau bisa dioperasikan secara legal di Amerika? Menurut Undang-Undang Transportasi di Amerika, motor bisa disebut legal dioperasikan di jalanan kalau motor tersebut memenuhi 4 regulasi standar yang sudah ditentukan. Yang pertama, motor harus memenuhi standar Federal Motor Vehicle Safety Standard, di mana menurut standarisasi ini motor harus memiliki rem, lampu-lampu, dan beberapa indikator-indikator yang fungsinya ditentukan secara hukum legal ya. Yang kedua, Environmental Protection Agency
Terutama untuk motor-motor full injeksi, uji emisinya harus memenuhi standar dari EPA ini, oke? Yang ketiga, semua motor yang dioperasikan di jalanan Amerika harus memenuhi standar dari DOT atau Department of Transportasi ya. DOT adalah departemen yang bertanggung jawab secara langsung untuk safety dan hal-hal yang lebih teknis untuk semua kendaraan bermotor di Amerika. Oke, bro. Dan yang keempat, semua kendaraan bermotor termasuk motorcycle di Amerika harus memenuhi standar California Air Resources Board. Sebagai informasi tambahan bahwa seluruh uji emisi kendaraan bermotor di Amerika harus mengikuti standar State California. Jadi kalau di State California motor atau kendaraan itu udah lulus uji emisi, maka hampir dipastikan bisa diaplikasikan di seluruh Amerika, oke? Dengan demikian, tidak semua kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4 bisa digunakan di public road. Semua kendaraan, baik itu roda 2 atau roda 4, harus mengikuti standar-standar yang tadi kita bahas. Sebagai contoh, motor cross atau motor trail atau di sini disebut dengan dirt bike itu tidak boleh dioperasikan di jalanan reguler karena semua fitur-fiturnya tidak memenuhi standar-standar dari yang kita bahas tadi. Jadi kalau lu mau main motor trail atau dirt bike di Amerika, satu-satunya cara adalah dengan cara diangkut dengan kendaraan roda 4, dibawa ke tempat trek-trek khusus motor trail, dan baru di sana lu bisa mengoperasikan motor trail. Selanjutnya, media motor yang akan kita operasikan sama persis seperti di Indonesia, harus memiliki BPKB atau di sini disebutnya title, dan tentu saja memiliki plat nomor dan STNK. Kalau di sini juga sama disebutnya plate dan registration. Mungkin perbedaan yang paling mendasar dengan di Indonesia bahwa seluruh kendaraan bermotor baik itu roda 2 atau roda 4 di Amerika harus memiliki title dan registrasi sebagai bukti kepemilikan yang sah kendaraan, yaitu nama di title dan registrasi harus sama dengan nama di surat izin mengemudi atau SIM si pengguna kendaraan tersebut. Jadi kalau boleh gua singkat, ketika lu beli kendaraan bermotor di Amerika, lu harus langsung balik namain semuanya ke atas nama lu sendiri dan gak boleh pakai nama orang lain atau pinjem nama orang lain. Harus pakai nama sesuai yang di surat izin mengemudi. Satu hal lagi yang membedakan mungkin bahwa seluruh kendaraan bermotor di Amerika itu harus terasuransi atau memiliki insurance-nya. Dan seperti halnya title dan registrasi, insurance-nya harus atas nama orang yang mengoperasikan kendaraan tersebut. Oke bro, itu tadi dia legalitas dan beberapa kelengkapan wajib yang harus dimiliki oleh motorcycle yang akan lu gunakan sebagai media berkendara di Amerika. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai self protection gear ya. Berbicara mengenai self protection gear, yang paling penting yang tentu kalian juga udah tahu bro, yaitu helmet atau helm. Di beberapa negara bagian, penggunaan helm itu tidak diwajibkan. Tapi lu tetap wajib menggunakan kacamata atau goggles untuk melindungi mata ya. Tetapi karena gua tinggal di Washington State, di mana di Washington State ini helm merupakan elemen wajib yang harus digunakan ketika kita berkendara sepeda motor. Lu boleh menggunakan helm full face atau helm yang semi terbuka. Tetapi ketika menggunakan helm yang semi terbuka, lu wajib menggunakan pelindung mata.
baik itu kacamata ataupun goggles ya. Satu hal yang harus digarisbawahi, penggunaan helm yang bisa dipakai untuk berkendara motor di Amerika harus memiliki DOT Certified Helm. DOT Certified Helm ini bisa lu temukan di pasaran, baik itu di toko helm secara konvensional toko atau melalui belanja online. Biasanya terdapat stiker DOT di bagian belakang helm tersebut. Jadi untuk penggunaan helm ini lu nggak bisa pakai helm sembarangan. Sebagai contoh helm proyek kalau zaman dulu di Indonesia ya. Helm-helm yang diperuntukkan untuk olahraga ekstrim seperti snowboarding, skateboarding, atau sepeda BMX itu tidak boleh digunakan untuk berkendara sepeda motor. Dari diagram berikut ini, lu bisa perhatikan dan lu bisa pelajari item-item apa aja yang memang menjadi elemen penting untuk self protection gear. Khusus untuk helm, lu harus cek dengan DMP tempat lu tinggal. Untuk pakaian yang lu boleh pakai selama berkendara seperti jaket, celana, sarung tangan, dan sepatu, yang gua tahu ini hanya sebatas himbauan semata-mata untuk keselamatan kita berkendara sepeda motor. Karena berkendara sepeda motor di Amerika resikonya 10 kali lipat lebih berbahaya dibandingkan berkendara kendaraan roda 4. Jadi kalau lu lihat ada orang berkendara sepeda motor di Amerika hanya menggunakan t-shirt dan celana pendek, itu oke-oke aja, cuma ya resikonya tanggung sendiri bro. Oke bro, itu tadi dia beberapa informasi yang gue bisa bagikan sama lo. Materi-materi yang tadi kita bahas, sebagian besar akan keluar ketika lu ikut ujian tes untuk bikin SIM motor di Amerika. Pembahasan selanjutnya mengenai pemahaman rambu-rambu lalu lintas dan etika berkendara sepeda motor di Amerika dan langkah-langkah untuk mendapatkan SIM motor di Amerika akan gua bahas dalam video selanjutnya karena itu akan bersifat teknis. Terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya, oke? Untuk mendapatkan update-update terakhir dari channel gue. Sekali lagi thank you and peace out.